Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita bertemu dalam tema 2 subtema 1 pembelajaran 3 kelas 6. Adapun tujuan pembelajaran kita di pagi ini, kalian mampu menyebutkan cara tumbuhan beradaptasi dengan tepat. Yang kedua, kalian mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, serta kalian dapat mengembangkannya lebih lanjut. Nah, anak-anakku, pagi ini Udin dan teman-temannya sedang bekerja sama untuk mengumpulkan informasi tentang tanaman dan habitatnya. Mereka berdiskusi dan mencatat semua hasil pengamatan. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, namun perbedaan tidak menghalangi mereka untuk belajar bersama. Nah, untuk melengkapi informasi ini, mereka pergi ke perpustakaan umum dan menemukan informasi tentang tumbuhan dan habitatnya. Nah, anak-anakku, berikut adalah informasi yang mereka peroleh. Di sini ada tentang tanaman atau pohon bambu. Pohon bambu mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai bulu-bulu yang halus yang tajam. Bulu yang tajam terdapat pada batang. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu adalah tumbuhan hidrofit. Contohnya adalah kangkung. Hidro berarti berada di dalam air. Nah, tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air itulah yang dikatakan sebagai tumbuhan hidrofit. Akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air. Nah, itu tadi contoh tumbuhan hidrofit. Selanjutnya ada tumbuhan higrofit, yaitu tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Contohnya adalah tanaman pakis. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Yang ketiga yaitu tanaman xerofit. Contohnya yaitu lidah buaya. Apa sih tanaman xerofit itu? Yaitu tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisi, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Akarnya panjang. Nah, anak-anakku, kalian nanti akan mendalami lebih lanjut tentang bagaimana sih cara tumbuhan melindungi diri serta menyesuaikan diri. Nah, kalian nanti dapat menuliskan temuan kalian tentang cara tumbuhan melindungi diri dan menyesuaikan diri dalam diagram Freyer seperti berikut. Di sini Ibu ambil contoh cara tumbuhan menyesuaikan diri. Kita ambil tadi contohnya adalah tanaman bambu, yaitu dengan mempunyai bulu-bulu yang halus, yang tajam, dan menyebabkan gatal. Itu menyesuaikan diri. Kemudian kangkung dengan memiliki batang berongga serta daun berada di atas air. Begitu juga dengan teratai ya, dengan memiliki batang berongga dan daun yang lebar. Nah, itu cara tumbuhan menyesuaikan diri. Kalian bisa menambahkan lagi tumbuhan-tumbuhan yang lain di sebelah sini. Kemudian cara tumbuhan melindungi diri. Nah, bagaimana tumbuhan melindungi diri dari lingkungan sekitarnya? Contohnya di sini Ibu ambil di lingkungan kita, contohnya adalah bunga mawar, yaitu dengan memiliki duri pada batangnya.
Kemudian mungkin kita bisa mengambil tanaman nangka, yaitu dengan memiliki getah yang banyak dan lengket. Ataupun ada tanaman putri malu, yaitu dengan mengatup jika terkena rangsangan. Nah, kalian juga bisa menambahkan tanaman yang lain yang ada di sekitar kalian untuk memperdalam cara tumbuhan melindungi diri dan menyesuaikan diri. Nah, itu tadi anak-anakku penjelasan Ibu tentang tumbuhan untuk melindungi diri dan menyesuaikan diri. Mari kita masuki pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Di sini Ibu memiliki bacaan di mana kalian nanti dapat membuat sebuah peta konsep tentang bacaan tersebut dengan aspek apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Nah, kalian harus membaca bacaan ini dengan seksama agar kalian dapat mengambil suatu isi atau kesimpulan dari bacaan tersebut. Misalkan Ibu di sini membuat sebuah pertanyaan dengan kata apa. Apa peristiwa yang terjadi pada bacaan tersebut? Yaitu tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Mungkin ada aspek siapa tokoh yang terlibat dalam penyusunan teks proklamasi. Nah, tokoh yang terlibat dalam penyusunan teks proklamasi adalah ada Soekarno, kemudian ada Muhammad Hatta, kemudian Ahmad Subarjo, kemudian ada Laksamana Maeda, dan juga Sukarni, kemudian Fatmawati, dan Sayuti Mele. Nah, kalian nanti bisa mendalaminya dengan lebih mendetail. Kemudian mungkin juga kalian bisa membuat pertanyaan dengan kata di mana teks proklamasi tersebut disusun, yaitu di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Nah, kalian bisa melihatnya di bagian depan ya, atau di mana jalannya proklamasi kemerdekaan tersebut atau dibacakannya proklamasi tersebut, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Itu contoh-contoh pertanyaan dengan aspek adik Simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, anak-anakku, kalian bisa mendalami dengan membaca secara seksama. Negara Indonesia dibangun berdasarkan persatuan. Seluruh generasi bahu-membahu membangun bangsa Indonesia yang bebas dari negara penjajah. Nah, dapatkah kamu bayangkan apa yang terjadi apabila saat itu mereka tidak bersatu? Tentu saja kita tidak memperoleh suatu kemerdekaan. Kita harus bersatu untuk melawan penjajah demi mencapai kemerdekaan. Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu untuk di pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar anak-anakku. Sampai jumpa.